Di sini Bapak akan menjelaskan dan menyampaikan mengenai tentang fi'lul madi. Ya, ada beberapa domir, yaitu 14 domir. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana dan nahnu. Ini 14 domir, yaitu 14 kata ganti orang di dalam bahasa Arab. Minggu yang lalu saya sudah menyuruh dan memerintahkan kepada kalian untuk membuat atau menulis 10 kata kerja dalam bahasa Arab. Nah, kita akan memasukkan salah satu kata kerja, yaitu kata kerja dari kata akala. Ya. Kita akan memasukkan kata kerja akala ke dalam beberapa domir, yaitu 14 domir. Bagi yang sudah pernah belajar, sudah paham dan sudah mengetahui, mohon disimak dan diperhatikan. Bagi yang belum, tolong kalian perhatikan secara benar dan baik. Kita akan memasukkan kata kerja akala ke dalam 14 domir. Yang pertama, kita akan memasukkan ke dalam huwa, huma, hum dari kata kerja akala. Baik. Di sini ada 3 yang sudah saya masukkan ke dalam domir. 3 yaitu huwa, huma, hum. Pertama, ya. Nah, bagaimana kata kerja dimasukkan ke dalam 3 domir ini? Huwa, huma, hum. Huwa artinya dia laki-laki seorang atau satu orang laki-laki. Huma yaitu 2 orang laki-laki. Hum 3 atau lebih laki-laki, ya. 3 orang atau lebih tapi laki-laki jenis kelaminnya. Nah, saya bacakan terlebih dahulu bagaimana kata kerja akala dimasukkan ke 3 domir ini. Berubah pastinya dari kata akala, tetapi di awal kata kerja akala tidak pernah berubah. Oleh karena itu, akala dia masuk ke dalam domir huwa, yang artinya dia laki-laki telah makan. Ya, kemudian huma, ini ada perbedaan dengan huwa. Kalau huwa itu tidak ada tambah alif sukun, sedangkan kalau huma itu ditambah alif sukun setelah lam, harokatnya fathah. Nah, jadinya huma akala. Nah, jadi agak panjang sedikit lamnya, ya. Huma menjadi akala, sedangkan hum, nah, di sini ditambahkan waw sukun dan alif sukun setelah lam berharokat doma. Ingat, diperhatikan ciri-cirinya. Hum yaitu ditambahkan waw sukun dan alif sukun sebelum huruf lam yang berharokat doma. Jadi harokatnya berubah menjadi doma. Hum berubah menjadi akalu. Jadi cara membacanya akala, akala, akalu. Ini 3 domir yang dimasukkan. Selanjutnya saya akan memasukkan ke domir hiya, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Maaf. Ya. Hiya, huma, hunna. Ya, maaf. Ya. Saya perjelas lagi, hiya, huma, hunna. Ya, ini 3 domir khusus bagi perempuan. Hiya artinya dia seorang perempuan. Huma dia berdua perempuan. Huna dia bertiga atau lebih tapi perempuan jenis kelaminnya. Beda dengan hum. Kalau hum dia bertiga atau lebih tetapi jenis kelaminnya laki-laki. Kalau huna untuk perempuan. Nah,
Huma di sini juga ada dua, terletak sesuai dengan nanti kata kerjanya dalam kalimat tersebut. Apakah kalimat tersebut kata kerjanya mau dimasukkan ke dalam jenis kelamin laki-laki ataupun perempuan. Kita harus paham terlebih dahulu dengan kalimatnya. Nah, bagaimana kata kerja akala kita masukkan ke dalam 3 domir, hiya, huma, huna? Apakah berubah? Dengan huwa, huma, hum pasti berubah karena jenis kelaminnya berbeda. Hiya dari kata akala berubah menjadi akalats. Huma berubah menjadi akalata. Sedangkan huna berubah menjadi akalna. Jadi kata kerja akala kita masukkan ke dalam domir hiya, huma, huna berubah menjadi akalats, akalata, akalna. Berbeda dengan huwa, huma, hum. Akala, akala, akalu. Ya. Sedangkan ke hiya, huma, huna berubah menjadi akalats, akalata, akalna. Kita lanjut ke anta, antuma, antum domirnya. Anta kamu seorang laki-laki, antuma kamu berdua laki-laki, antum kamu bertiga laki-laki atau lebih. Ya. Nah, kita berubah kata kerja akala kita masukkan ke dalam domir anta, antuma, antum. Berubah menjadi akalta. Sedangkan antuma berubah menjadi akaltuma. Sedangkan antum berubah menjadi akaltum. Lihat ciri-cirinya tadi. Hiya, huma, huna, ciri-cirinya ada tak sukun setelah lam harokatnya fathah. Sedangkan huma berubah menjadi akalata yang ditambahkan alif sukun setelahnya, kemudian taknya harokatnya fathah. Sedangkan akalna huna berubah menjadi akalna. Lihat ciri-cirinya, lamnya sukun ditambah nun harokatnya fathah. Nah, sedangkan anta, antuma, antum, anta berubah menjadi akalta yang ada tak setelah lam sukun. Berbeda dengan hiya, akalat. Kalau anta, akalta. Sedangkan antuma berubah menjadi akaltuma ditambah tu dan ma, ya, ditambah huruf ta dan ma, harokatnya domah dan fathah sebelum lam sukun. Sesudah lam sukun, maaf. Ya. Kemudian lanjut ke antum ditambah huruf ta dan mim, tapi harokatnya domah dan sukun setelah huruf lam sukun. Nah, kemudian kita lanjutkan dari kata ganti orang, yaitu domirnya anti, antuma, antuna berubah menjadi akalti. Ya. Antuma berubah menjadi akaltuma. Sedangkan antuna berubah menjadi akaltuna. Lihat ciri-cirinya. Ada tambahan tak setelah lam sukun tapi harokat taknya kasroh. Jadinya akalti. Sedangkan antuma tidak berubah, sama dengan antuma untuk kamu laki-laki berdua.
akaltuma. Sedangkan antuna itu berubah menjadi akaltuna, ditambah huruf ta dan nun harokatnya, taknya doma dan nun harokatnya fathah setelah lam sukun, jadi akaltunna. Sekarang kita lari ke ana dan nahnu. Ana berubah menjadi ana berubah menjadi akaltu. Jadi ciri-cirinya ditambah huruf ta tapi harokatnya doma setelah lam sukun. Sedangkan nahnu ditambah huruf na dan alif sukun. Na-nya harokatnya fathah, sedangkan alif sukun, alifnya berharokat sukun setelah huruf lam sukun menjadi akalna. Oke, ini kata kerja dari kata akala, fi'lul madi. Dari kata kerja akala ini kita masukkan ke 14 domir, yaitu huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, dan ana nahnu. Nah, kita masukkan kata kerja akala fi'lunnya ke dalam 14 domir ini menjadi akala akalu, akalats akalata akalna, akalta akaltuma akaltum, akalti akaltuma akaltunna, akaltu akalna. Sekali lagi saya akan membacakan. Akala akalu, akalats akalata akalna, akalta akaltuma akaltum, akalti akaltuma akaltunna, akaltu akalna. Nah, ini ke dalam 14 domir. Mudah-mudahan kalian dapat menyimak dan memahami fi'lul madi, dari kata kerja akala kita masukkan ke dalam beberapa 14 domir, dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana dan nahnu. Di sini saya akan memperjelas kembali cara membacanya, huwa huma hum, akala akalu, hiya huma hunna, akalats akalata akalna, anta antuma antum, akalta akaltuma akaltum, anti antuma antuna, akalti akaltuma akaltunna, ana nahnu, akaltu akalna. Nah, mudah-mudahan kalian dapat mengerti dan paham apa yang saya sampaikan mengenai tentang fi'lul madi. Nah, kita di sini akan mengartikan satu persatu, Akala domirnya huwa. Nah, jadi artinya dia seorang laki-laki telah makan. Berarti dia telah mengerjakan, yaitu telah makan. Sedangkan huma akala, yang artinya dia berdua laki-laki telah makan. Hum yang artinya dia bertiga, tapi laki-laki. Jadi kata kerjanya akalu, yang artinya dia bertiga atau lebih telah makan. Sedangkan hiya artinya dia seorang perempuan atau perempuannya satu orang. Dari kata kerja akalats yang artinya dia perempuan telah makan. Huma dia berdua perempuan, kata kerjanya akalata yang artinya dia berdua perempuan telah makan. Hunna dia bertiga atau lebih perempuan, kata kerjanya akalna, fi'lul madinya yang artinya dia bertiga perempuan telah makan. Kemudian kita lanjut ke anta antuma antum. Anta artinya kamu seorang laki-laki atau satu orang laki-laki. Kata kerjanya dalam fi'lul madi akalta, kamu laki-laki telah makan. Antuma kamu berdua laki-laki, fi'lul madinya akaltuma yang artinya kamu berdua laki-laki telah makan. Kemudian antum kamu bertiga atau lebih laki-laki,
fi'lul madinya akaltum, yang artinya kamu bertiga laki-laki telah makan. Anti yang artinya kamu perempuan atau kamu seorang perempuan. Kemudian fi'lul madinya akalti, yaitu kamu perempuan telah makan, satu orang perempuan telah makan, menunjukkan kamu. Antuma, kamu berdua perempuan, fi'lul madinya akaltuma, kamu berdua perempuan telah makan. Antuna, kamu bertiga atau lebih perempuan. Fi'lul madinya akaltuna, yang artinya kamu bertiga atau lebih perempuan telah makan. Ana yang artinya saya, nahnu yang artinya kami. Dilihat fi'lul madinya ana akaltu, berarti artinya saya telah makan. Nahnu fi'lul madinya akalna, agak panjang sedikit na-nya karena ada alif sukun, yaitu 2 harokat. Akalna yang artinya kami telah makan. Nah, inilah yang bisa dapat Bapak sampaikan kepada kalian mengenai tentang fi'lul madi dari kata kerja akalah. Mudah-mudahan kalian dapat memahami apa yang Bapak sampaikan. Kemudian tugas kalian membuat fi'lul madi dimasukkan ke 14 domir ini. Kalian buat 2 kata kerja, kalian masukkan ke dalam 14 domir, yaitu ke dalam fi'lul madi. Ya, tugas kalian membuat dua kata kerja atau fi'il ke dalam fi'lul madi ke 14 domir. Ya, jadi tugas kalian yaitu membuat 2 kata kerja ke dalam fi'lul madi ke 14 domir. Mohon dikumpulkan paling lambat Jumat depan sampai pukul 10 ya. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Jika ada sebuah pertanyaan bisa kita tanyakan di forum atau di grup WA kelas masing-masing ya. Di sisi mana kalian yang belum jelas mohon dipertanyakan kepada saya, nanti saya akan menjawabnya. Mungkin itu saja yang Bapak dapat sampaikan kepada kalian. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini mendapatkan berkah dan ridho serta inayah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kalian mendapatkan ilmu yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Bapak akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.